damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam channel YouTube Eke and Tuti, dan hari ini kami akan membahas pertanyaan MTPJ. Karena hari ini saya tidak sendiri, masih ditemani dengan Pak Suami. Iya, betul sekali. Dan kami sangat senang karena kasih dan kebaikan Tuhan menuntun kita semua punya kesempatan waktu terbaik untuk dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Kita membahas pertanyaan MTPJ, tetapi kita selalu percaya bahwa saat kita berbicara, berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi kekuatan bagi kita dalam mempersiapkan pelayanan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di saat ini sebelum kita membahas pertanyaan MTPJ, kita akan berdoa minta hikmat dari Tuhan agar supaya percakapan kita di saat ini itu dapat sesuai dengan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Karena itu mari satukan hati dan mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di hari ini dapat bertemu dengan media YouTube ini. Kami percaya bahwa bukan karena kebetulan, bukan sekedar kebiasaan, tetapi Engkau tahu kerinduan hati kami. Kami mau menjadi berkat sebagaimana Engkau terlebih dahulu memberkati kehidupan kami. Maka syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami meminta hikmat daripada Tuhan. Roh Kudus menuntun kami. Karena kami sadar kami tidak dapat melakukan apa-apa di luar Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami sehingga apa yang akan kami bahas dalam waktu ke depan itu ada di dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami dan layakan kami sehingga jadilah hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau cari tahu ada berapa pertanyaan di hari ini. Iya. Nanti juga akan lihat tema ya yang ada di sepanjang minggu. Iya, bacaan kita kembali kepada perjanjian lama ya. Kalau 2 minggu berturut-turut itu perjanjian baru ya. Jadi kita lihat pada perjanjian lama di kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-20. Dan tema di sepanjang minggu ini, wariskanlah perintah Tuhan kepada anak cucu cicit. Ya. Dan di kesempatan kali ini dalam perenungan kita saat ini ada 3 pertanyaan yang akan didiskusikan. Ya, kita langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja nasihat Musa yang dipandang sebagai warisan kepada anak cucu cicit menurut Ulangan 4 ayat 1 hingga yang ke-20. Jadi apa perintah Tuhan menurut konteks teks bacaan kita Ulangan 4 ayat 1 sampai 20. Tapi mungkin sebelum jawab mungkin sedikit ya tentang latar belakang, menjelaskan tentang latar belakang sehingga pemahamannya kita dalam konteks teks bacaan kita ini sudah ada gambaran. Jadi memang kalau kita bicara kitab Ulangan, baru namanya ya kitab Ulangan, memang ini mengulang beberapa kali tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel yang mengalami penyertaan Tuhan, bukti kebaikan Tuhan, pengalaman dari bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa umat Israel itu mengalami masa-masa yang sukar, sulit ketika mereka ada di perbudakan di Mesir. Tetapi karena kemurahan Tuhan, dengan mata mereka boleh menyaksikan sendiri, bahkan mereka mengalami kebaikan Tuhan yang boleh menuntun mereka untuk keluar dari perbudakan di Mesir dan saat ini bersiap untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi konteks bacaannya, karena kita tahu mereka tuh ada 40 tahun loh di dalam perjalanan. Jadi di padang gurun. Waktu lama ya. Nah, memang Tuhan tempa luar biasa ketika mau masuk ke tanah Kanaan. Tapi bukan juga masalahnya apa yang mereka dapat saksikan selama kurun waktu 40 tahun. Tetapi ini artinya bahwa ada orang-orang generasi mula-mula yang melihat tentang perbuatan Allah ketika mereka keluar dari Mesir itu sudah mati. Sehingga yang akan masuk justru adalah generasi yang baru. Karena 40 tahun ini ada yang sudah memang mereka menyaksikan dengan mata mereka, mengalami tentang karya Allah semenjak mereka ada di Mesir sampai keluar. Tapi mereka pun tidak sampai ke tanah Kanaan, sehingga maka perlulah
bagi Musa untuk kembali mengulang tentang perintah ketetapan, bagaimana kebaikan Allah yang menjadi penolong dan kekuatan satu-satunya dalam kehidupan bangsa ya. Sehingga di hari ini pun kita melihat bahwa Musa itu memberi banyak nasihat. Kalau kita buka di kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 20 yang bacaan kita sepanjang minggu ini, di situ baru perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia saja. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Sehingga ya memang cocok dengan apa yang akan kita bahas. Oke, kurang Jadi, lebih begitu, silakan. Nanti lebih lanjut mungkin Ya, nanti lihat di renungan Renungan MTPJ ya. akan segera kami upload. Oke, jadi Pertanyaannya bagaimana? pertanyaannya Oke. tadi, jadi itu latar belakangnya. Pertanyaannya, apa saja nasihat Musa yang dipandang sebagai warisan kepada anak cucu cicit menurut Ulangan 4 Oke. ayat 1 hingga 20. Silakan. Ya, apa saja? Jadi sekali lagi pertanyaan, apa saja perintah Tuhan Perintah Tuhan yang melalui Musa ya. Oke, melalui Musa, karena Sebagai memang warisan. Oke, karena memang bagian ini bicara tentang apa yang menjadi nasihat Musa. Ya. Dan pertama kita lihat dulu kita lihat dulu apa itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan berarti memang apa yang mau Tuhan sampaikan, apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Iya. Kemudian kita lihat dengan warisan. Sometimes orang cuma berpikir bahwa bicara warisan itu bicara tentang kepemilikan, Iya. harta benda yang dititipkan. Tetapi hari ini justru kita ketemu hal lain, bahwa perintah Tuhan itu adalah warisan, dicatat dan menjadi pertanyaan pertama. Maka ketika kita punya pemahaman yang sama nih, oke, perintah Tuhan juga adalah warisan. Iya. Maka kita dapat lihat ya di bagian ini, mari kita lihat sama-sama. Kami yakin Bapak Ibu Saudara sudah membaca juga ayat 1 sampai 20 karena ini akan sangat menolong kita dalam menjawab setiap pertanyaan. Oke, kita mulai. Yang pertama, apa yang menjadi perintah Tuhan yang perlu untuk diwariskan sesuai dengan apa yang Musa sampaikan? Yang pertama, jang tambah dan jang kurang, itu perintah Tuhan. Kami ketemunya di sini, jangan menambahkan dan jangan mengurangkan, itu ada di ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi cara untuk lihat orang itu pegang atau tidak ketetapan Tuhan, ya dengar tepat seperti yang Tuhan katakan. Jang tambah dan jang kurang. Ya, betul. Apalagi tambah dan kurangnya Ya. itu mau sesuaikan dengan kita suka. Kita enggak mau kalau begini. Jadi kita suka yang model seperti ini. Itu ya yang mau Musa tekankan kepada umat Israel, bangsa Israel. Nah, kemudian yang kedua, perintah Tuhan yang mana yang harus diwariskan? Yang kedua itu dari ayat 3 sampai ayat 4. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah ya. Belajar dari pengalaman. Karena di ayat 3 dan 4 ini bicara tentang sejarah yang membuktikan. Membuktikan apa? Bahwa Allah pernah membinasakan orang Israel yang menyembah Baal Peor. Ya, suatu dewa kesuburan yang ada di Moab. Kita tahu ya bahwa ketika hal ini terjadi, mereka orang Israel mula-mula itu menyaksikan sendiri bagaimana Allah memunahkan semua orang yang berpaling daripadanya. Betul. Dan Allah tidak main-main ketika Allah melihat ada ketidakberesan, ada kehidupan yang menyimpang dari perintah Tuhan, bahwa mereka yang telah menyaksikan kebaikan Tuhan ini masih menyembah Baal Peor, maka mereka menikmati upah dari yang mereka lakukan. Jadi ada dua akibat. Yang satu, menyembah Baal Peor itu mengalami kebinasaan. Yang kedua, yang tetap taat mengikuti perintah Tuhan, itu mereka menikmati apa yang baik dari Tuhan. Karena mereka tidak berubah setia ya, tetap taat kepada Tuhan. Jadi warisan yang kedua itu. Kemudian di sini kita lihat warisan yang ketiga yang Musa ajarkan menyangkut perintah Tuhan adalah
pengajaran Musa. Dikatakan dari ayat 5 sampai ayat 6 di sini, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu lakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di hal ketiga dalam warisan ini, bahwa melakukan perintah Tuhan dengan setia itu justru akan menunjukkan tentang hikmat dan kebijaksanaan, akal budi yang dimiliki oleh umat yang memegang warisan itu, pengajaran-pengajaran Tuhan melalui Musa. Kemudian yang keempat itu melalui pertanyaan. Kalau kita lihat ayat 7 sampai 8, Musa justru kasih pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh umat karena mereka sudah mengalami sendiri sebenarnya. Pertanyaannya begini, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah, ini pertanyaannya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Pertanyaannya, jadi sebenarnya tidak usah dijawab. Mereka tahu betul. Mereka adalah bangsa yang besar karena punya Allah yang luar biasa. Kemudian saat ini yang kelima, ajar, wariskan, beritahukan, itu ada di ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Waspadalah, berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Dikatakan di sini dalam nasihat Musa, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi di sini bicara tentang pengalaman umat Israel. Betul. Ketika mereka melihat betapa kedahsyatan Tuhan saat mereka ada di Gunung Horeb dan mereka melihat bagaimana Tuhan yang tidak terlihat namun suara perintah ketetapannya dapat didengar dengan jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi hal yang kelima itu yang mesti diberitahukan, mesti diajarkan, mesti diwariskan, itu yang menjadi nasihat Musa. Yang keenam, hati-hati. Jadi hati-hati dalam hal apa? Yaitu jangan menduakan Tuhan. Itu ada dari ayat 15 sampai ayat 19. Jangan sekali-kali menduakan Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa eksistensi dan status umat sebagai bangsa pilihan Allah itu semata-mata hanya karena anugerah Allah ya. Mereka menikmati semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu memang Musa memperingatkan mereka agar dapat waspada dan berhati-hati. Dalam hal apa? Supaya jangan sampai mereka melupakan perbuatan Allah yang disaksikan oleh mata mereka, bagaimana ketika Allah memberikan ke-10 firman Allah ya, dalam 2 loh batu yang ditulis sendiri dengan jari Allah. Betapa hal itu adalah sesuatu yang mereka harus ingat baik-baik tentang ketetapan, dan itulah yang akan nantinya diajarkan. Mau ajar bagaimana kalau tidak ingat? Betul. Karena itu jangan sampai lupa ingatan. So lihat sendiri, so dengar sendiri tentang kebesaran Allah. Itulah yang mesti diajarkan di sini. Jadi hati-hati. Musa bilang jangan sampai ada penyakit lupa untuk melakukan kehendak Tuhan, apalagi ujung-ujungnya dari ayat 15 sampai 19 dia bilang tentang menduakan Tuhan ya. Ada berhala-berhala justru yang dibangun. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan pertama ini, Musa kasih ingat di ayat 20 terakhir dalam bacaan kita. Warisan ketujuh. Ingat, ya warisan ketujuh. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 20, orang boleh baca sama-sama di ayat 20 di sini. Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Kasih ingat pada orang bahwa kalau dorang ada hari ini,
mereka melewati sejarah yang panjang, pengalaman yang pahit di Mesir. Dan ketika mereka ada sampai saat itu, mereka ada saat ini ketika Musa menyampaikan nasihat itu, mereka diingatkan bahwa mereka telah mengalami betapa Tuhan menolong mereka keluar dari perbudakan dan membawa mereka ada sampai hari itu. Jadi demikian ya, ada 7 hal yang kita bisa catat bersama sebagai warisan yang disampaikan Musa. Dalam hal ini itu perintah Tuhan, bukan harta benda, tetapi warisan yang tidak ngengat dengan karat. Warisan yang dicatat Musa, disampaikan, diberitahukan, karena Musa rasa ini lebih penting dari harta benda yang boleh dibawa. Rohani. Ini warisan rohani, ya. Oke, lanjut ya. Oke, ya, itu jawaban yang pertanyaan untuk pertama. Kita langsung pertanyaan yang kedua. Mengapa perintah Tuhan harus diwariskan kepada anak cucu cicit? Ya Bapak Ibu Saudara. Ini sedikit lebih kepada aplikasinya kita sadar betul bahwa hidup kita di dunia ini sangat terbatas. Kita yang adalah orang-orang yang belajar dulunya, saya dulu masih ingat sekolah SD. Hari ini ketemu ketika mengajar, ketemu dengan anak-anaknya guru saya justru. Bahwa hidup ini terus berjalan, yang kecil jadi besar, yang muda jadi tua. Kemudian kita terbatas di dunia ini. Saya akan meninggal, Bapak Ibu Saudara juga punya batasan umur. Tetapi kita tahu bahwa ada generasi setelah kita, anak, cucu, cicit kita yang nanti akan melanjutkan kita. Rata-rata itu masih kuat dengan marga. Siapa mesti terus saya medelu, siapa mesti terus tuh medelu berikutnya. Dan kadangkala kecenderungannya kita berpikir bahwa warisan terbaik seberapa tuh tanah, berapa hektar mesti dilimpahan, jumlah tabungan seperti apa, rumah yang bagaimana, anak saya 5 mesti backing rumah supaya dorang aman. Hati-hati, jangan sampai dunia ini memutar balikan pemahaman kita yang benar tentang warisan. Jadi ini penting sekali bacaan minggu ini, bahwa di balik semua warisan yang kelihatannya itu sangat menarik dan luar biasa, jangan juga sampai bilang tidak penting ya. Itu juga penting ya. Kita bekerja hari ini ya buat anak cucu kita. Tetapi ingat bahwa yang paling penting dan utama, yang paling utama ini, yang sering kali dilupakan, itu cuma warisan kedua tuh, harta dan semua. Yang paling pertama adalah pengajaran untuk takut akan Tuhan. Ini dunia sekarang ini rupa-rupa pengajaran muncul. Tetapi betapa bersyukur kalau ada orang-orang yang dari dalam keluarga, dia mengajarkan tentang bagaimana anak-anak mau taat kepada Tuhan, anak-anak mau hormat kepada Tuhan. Maka itu akan teraplikasikan dalam kehidupan anak cucu dari sekarang. Orang boleh lihat, orang jadi anak-anak yang bisa saja ya, mereka jadi anak-anak yang dapat taat kepada orang tua. Jadi kebanggaan oma dan opa. Karena dong diajarkan punya karakter Kristiani yang baik, penuh sopan santun dengan etika moralitas yang baik. Dan ini continue, berlanjut terus menerus, nyandak pernah berhenti. Makanya ada saya bilang berulang-ulang Artinya jangan lelah di waktu berjalan. Jangan cuma habis panggil anak bercerita tentang hobi. Sometimes boleh, tapi ingat, ajarkan mereka. Orang cuma lihat itu alam saja, orang boleh beri kesaksian. Tuhan luar biasa ciptakan alam semesta. Orang boleh ajarkan anak tentang hal-hal yang misalnya itu bicara tentang bagaimana mereka untuk nanti ketika sekolah bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sekolah itu bagian dari pengajaran iman. Dan itu diwujud nyatakan bahwa orang tua, orang dulu yang meneladankan. Bagaimana kalau mau kasih warisan sedangkan anak-anak lihat bahwa kita juga tidak menjalankan warisannya, misalnya kebiasaan yang mau coba diwujudkan, atau kebiasaan yang mau coba dibudayakan dalam kehidupan keluarga dan sebagainya. Jadi kalau ditanya
Kalau ditanya mengapa perintah Tuhan harus diwariskan kepada anak cucu, karena itu penting dan utama ya, warisan iman ya. Iya. Warisan iman. Jangan sampai tabale. Yang penting tabale. so ada harta benda. Ke belakang kok itu pengajaran, karena Ya. harta benda boleh mau habis, tetapi hal ini menyangkut kekekalan ya. Betul. Tentang anugerah selamat daripada Allah. Jangan sampai dong punya harta benda tapi dong kehilangan Kristus. Jadi hukumnya ini wajib ya. Yes. Mengapa ya? Karena ini wajib, karena ini utama, karena ini penting untuk diwariskan kepada anak cucu cicit kita. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Iya, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mewariskan perintah Tuhan kepada anak cucu cicit dalam kehidupan keluarga. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya ini mungkin lebih spesifiknya. Melihat kepada aplikatifnya ya. Ya, tindakan yang dapat kita lakukan karena ini menyangkut bagaimana dan pertanyaannya mungkin ini dalam keluarga ya. Mungkin ini kesulitan juga bagi para orang tua, bagaimana kita mau ajarkan ke anak ini. Karena memang mengikuti pertanyaan pertama dan kedua. Pertama, kita sadar bahwa perintah Tuhan juga warisan, dan yang kedua kita belajar itu sangat penting dan paling utama. Maka sekarang bagaimana dan DP cara? Nah, kami di sini karena kami belum menjadi orang tua, tapi bersyukur sudah punya banyak ponakan, ada 59 anak sarani. Banyak. dan banyak ya. Jadi rasanya kita sebenarnya sudah tahu, tetapi konsistensi dalam pengajaran ini yang penting. Bagaimana caranya? Kita lihat sekarang dulu ya, di konteks kita dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan apa yang hari-hari ini kita tanamkan? Masihkah ada kebiasaan, contoh hal sederhana, kalau makan saya tinggal tuh HP, jangan cuma lain di muka televisi, lain di kamar, lain di apa, tapi ada enggak kebiasaan? Mungkin kalau dalam keadaan sibuk, setidaknya setiap hari Minggu pulang gereja kong semua duduk di meja makan, kemudian dibuatkan jadwal, misalnya hari ini yang kakak, kamu yang berdoa makan, sehingga mereka punya kebiasaan rohani seperti itu. Jadi itu warisan. Sampai mereka tumbuh dewasa, saya percaya mereka akan tahu bahwa kebersamaan dengan keluarga adalah hal penting. Bahwa saling mendoakan adalah hal penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dunia sekarang so lebih canggih. Banyak kali orang tua bercerita anak-anak pemata cuma di HP. Nah, jadi orang tua jangan sampai berpikir nih mau kalah. Sehingga anak-anak, mak bagaimana nih PR? Tunggu mama ada main Facebook. Aduh, semua tabu balik ini karena banyak yang berpikir orang tua komang kita yang cari doi, kita pe urusan. Nah, tapi kita harus ingat bahwa keteladanan itu hal yang juga menjadi warisan. Keteladanan dalam hal apa? Tong ajar anak berdoa sebelum makan, tong sudah aja berdoa. Tong ajar anak berdiskusi sebelum tidur misalnya, tapi kita cekcok di depan anak-anak sebagai orang tua. Jadi memang ini luar biasa menunjuk kepada orang tua. Saya pernah ada satu anak remaja. Saya tanyakan, kenapa kamu minum mabuk, kamu merokok? Terus dia bilang, papa saya begitu, papa saya merokok, papa saya mabuk. Berarti saya ikuti papa saya. Jadi memang luar biasa keteladanan itu. Dan penting dari dalam keluarga, karena itu yang paling utama. Pengajaran yang paling pertama dan utama dimulai dari dalam keluarga. Jadi menjadi orang tua tidak gampang. Jadi bukan cuma berpikir orang ada anak, tongpe anak-anak sekolah ditambah bagus. Menjadi orang tua perlu belajar seumur hidup, karena ada masa-masa di mana kita bertemu dengan anak-anak yang melakukan apa yang tidak pernah kita lihat. Karena dong solia lebih dulu di media sosial. Nah, kembali ke tadi yang kita bilang bahwa gadget ini luar biasa sekarang. Kita orang tua dan juga gereja kita punya tugas supaya anak-anak itu dibatasi, Bapak Ibu. Jangan sampai dong cuma fokus di gadget. Mesti ingat, anak-anak diajarkan untuk cinta firman Tuhan, untuk suka belajar firman Tuhan. Saya bersyukur di sekolah kami bahwa anak-anak punya buku yang namanya My Spiritual Journey, dan di sana dalam jurnal itu mereka mencatat apa yang Tuhan sampaikan dan komitmen tiap hari. Kami tahu ini tidak akan berdampak besar
kalau cuma dari kami, tetapi kami bersyukur ada orang tua yang Ya. mendukung anak-anak untuk punya pengenalan yang benar akan Tuhan Ya. dengan konsisten, punya disiplin rohani, membaca dan merenungkan firman. Jangan sebaliknya ya. Ya. Anak mau suka ke persekutuan remaja, Ya, itu persekutuan selanjutnya pemuda. sebenarnya. Oh, selanjutnya. Bagaimana caranya orang tua punya tugas untuk dapat membawa anak-anaknya lebih dekat kepada Tuhan. Iya. Punya kedekatan dengan Tuhan. Saya beberapa kali diundang untuk pimpin sekolah minggu dan lihat mama-mama duduk deh anak sekolah minggu. Mama-mama itu sambil peluk anaknya itu mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dan itu warisan yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Hari ini ketika saya ada dalam pelayanan, ketika orang mau undang ke mana-mana, kita selalu tahu bahwa langkah awalnya karena kita punya mama yang mengajarkan beribadah. Dulu kalau nyanda duduk itu di ibadah, dia dapat cubit luar biasa. Dan beberapa kali saya ke ibadah waktu kelas 6 SD, masih umur 6 tahun maksudnya, ke ibadah, ketika sudah mau makan atau dapat kue itu kayak di ibadah kolom, itu mama bilang begini, jangan kasih ke dia karena tadi berjalan. Dan dari situ kedisiplinan muncul. Mau tidak mau, saya itu pertama kali pimpin ibadah di komunitas besar kelas 5 SD. Kenapa? Dari kecil duduk dengar firman, liturgi ibadahnya sampai hafal, ya. Karena saking sering. Tapi fakta membuktikan ada orang tua yang pikir jadi beban kalau anak-anak banyak ibadah. Aduh, derma lagi. Itu ada di sekolah minggu, kakak remaja, belum ada jadwal di rumah. Sehingga fokusnya kayak jadi bebannya ini konsumsinya apa, persembahannya berapa. Sehingga orang lupa bahwa di sanalah anak-anak kita itu kemudian dapat bertumbuh dalam pergaulan yang sehat. Jarang loh ketemu dengan orang tua yang berkorban antar anak pergi ibadah remaja. Malahan ada orang tua yang pikir, nggak usah jo pergi habis persembahan, nggak usah jo pergi jauh dari sana dengan alasan-alasan mau jaga anak. Hati-hati. Jadi persoalannya bukan soal persembahan ya. Kalau nggak ada persembahan apa Tuhan melihat hati. Tapi kalau memang nggak ada ya, kalau memang ada ya mau 1.000, ajar anak untuk memberi 1.000, 2.000 itu ketulusan hati. Kalau nggak ada, taruh persembahan kau di rumah nggak makan, anak kelaparan, itu kan jangan juga. berdosa juga. Jadi jangan beban. Jadi orang tua yuk berkorban, wariskan kepada anak-anak kita untuk cinta persekutuan. Ada tugas gereja kan bersekutu. Bawa anak-anak kita. Dong mau lari-lari pun biasa itu. Nak papa pena dia kan jangan marah. Itu mama-mama yang kasihan, luar biasa pengorbanannya. Kadang kalau mau menyusu anak mesti pinjam orang pe kamar, toilet karena mau bawa di ibadah ya. Dan kita yakin juga dalam persekutuan anak-anak itu ketika mereka dengarkan firman Tuhan itu masuk juga di otak mereka. Mereka ingat dan itu menjadi bekal mereka ketika mereka melangkah lebih jauh masa depan mereka. Saya tidak mau puji ya Firman Tuhan yang disampaikan itu tidak sia-sia. Tidak kembali dengan sia-sia. Walaupun anak-anak itu lari-lari sementara ibadah. Anak kecil ya khususnya. Kalau mulai besar SD ya orang boleh ajarkan juga untuk duduk dan taat di dalam ibadah. Memberikan teladan ya. Kemudian hal yang paling terakhir Bapak Ibu Saudara, warisan yang paling penting untuk anak cucu kita adalah ingat sekali bahwa mereka, sekali lagi ya, ini hal yang paling penting, bahwa mereka itu adalah generasi yang akan meneruskan kita. Apa yang akan kita wariskan adalah kebenaran firman, perintah Tuhan yang perlu diajarkan berulang-ulang. Jangan sampai ada perkataan kutuk keluar dari mulut orang tua. Kita seolah-olah ada kasih ingat pada dia, biar akang juga sana. Jangan Bapak Ibu, mereka tidak minta lahir dari keluarga kita. Kita perlu katakan berkat. Kalau perlu mama dan papa sebelum anak ke sekolah, taruh tangan di kepala dan katakan, anakku, hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau pergi dan engkau berhasil mengerjakan
mengerjakan tugas-tugas, engkau dapat jadi anak yang jadi berkat sampai engkau pulang dengan selamat. Seterusnya, ya, Betul. kalau perlu seperti itu. Mereka lihat ada cinta kasih mama dan papa. Mereka lihat mama dan papa saling melayani, saling mendoakan agar supaya mereka bisa terbuka ke orang tua dulu. Dong bertemu masalah, dong tidak lari pada hal-hal yang merusak. Tapi mereka tahu, mereka cerita kepada orang tua. Kasih telinga kita, dengar anak-anak kita, kasih pundak kita buat mereka menangis. Jangan tolak anak-anak kita kalau mereka gagal, karena dalam gagal mereka belajar untuk bangkit kembali. Jadi semua itu akan jadi warisan yang kami percaya Bapak Ibu, tidak ada orang mau pencuri daripada orang, ya. Harta benda itu bisa habis, tetapi warisan rohani itu akan tetap anak ingat dan bersyukur, ya, kalau punya anak-anak yang mendoakan mama dan papa. Jadi ajarkan ulang-ulang firman Tuhan. Betul, itu ajarkan dalam keadaan apapun. Betul. Jadi itulah 3 pertanyaan yang dapat kami diskusikan dan menjawab. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara juga dapat berkat yang lain, tidak jadi persoalan kami ini. percaya bahwa ketika baca, Bapak Ibu juga yang lebih berpengalaman, yang lebih banyak ketemu anak-anak, tahu, ya. Tidak apa-apa tuh orang rajin baca-baca, dengar banyak referensi, supaya sekali lagi, karena jadi orang tua itu pengalaman pembelajaran seumur hidup. Jadi boleh dari mana saja belajar. Firman Tuhan ini kiranya menguatkan dan mengingatkan kita semua. Jadi dasarnya firman Tuhan, ya. Mungkin itu saja. Nanti lebih lanjut Bapak Ibu Saudara bisa. Jangan lupa untuk nonton nantinya di MTPJ Minggu Berjalan. Kami akan bahas secara detail untuk bagian Alkitab ini. Terima kasih akhirnya Bapak Ibu Saudara. Dan menutup perjumpaan kita di saat ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami dan menuntun kami. Kami sungguh percaya setiap perintah dan ketetapan Tuhan adalah satu-satunya kekuatan kami menghadapi dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Ada banyak pengajaran di sekitar kami, dan kami mau fokus, kami mau landaskan segala sesuatunya dalam parameter yang paling benar, yaitu firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, bahkan ketika Engkau mempercayakan kami menjadi pemimpin, menjadi pelayan-Mu, menjadi orang tua khususnya, kami tahu Tuhan tidak mudah mengajar anak-anak kami. Namun kami mau belajar untuk selalu mengucapkan berkat. Tuhan, tolong anak-anak kami, generasi kami, anak, cucu, cicit kami, untuk dapat menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan tumbuh kembang mereka. Kami tahu warisan kami bukan menyangkut harta benda, tetapi apa yang terbaik yang bisa kami beri dalam pengajaran untuk cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Roh Kudus menuntun sehingga dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, pergaulan yang tidak berkenan, dalam tumbuh kembang yang sehat untuk menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Generasi kami, generasi setelah kami adalah pemimpin-pemimpin gereja dan masyarakat. Biar kehendak Tuhan menjadi kesukaan kami. Maka terima kasih untuk waktu diskusi ini. Diberkati semua pendengar dalam mempersiapkan pelayanan, melakukan yang terbaik seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan bersama melalui diskusi pertanyaan MTPJ di saat ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Shalom Damai di dan hati. damai di hati. Shalom.